Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Zaularas Calet Juba. Aku mahasiswa Perbankan Syariah semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di podcast kali ini kita lagi bareng sama panitia Festival Bazar Syariah tahun ini. Nih, kalau gitu langsung kenalan aja ya Kak, biar pemirsanya juga kenal. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Afan Harits dari Prodi Akuntansi Syariah selaku panitia Festival Bazar Syariah 2024. Oke, saya Muhammad Soleh selaku koordinator panitia Festival Bazar Syariah ini di tahun 2024. Saya mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2020. Oke, ini kan kayak yang udah kita tahu nih. Kalau kemarin tuh ada bazar yang batch 1 ya Kak ya. Karena tahun ini tuh kayaknya dibagi 2 gitu ya, cuman yang keduanya belum. Belum. Nah, sebelum aku mau tanya jauh banget nih soal Festival Bazar Syariah, aku mau tanya dulu nih, sebenarnya program bazar tuh program yang seperti apa dan pencetus pertama kalinya tuh siapa Kak? Kalau boleh tahu. Oke, saya izin menjawab. Jadi begini, acara bazar ini merupakan sebuah output dari praktikum kewirausahaan, yang mana praktikum kewirausahaan ini merupakan salah satu praktikum wajib yang diikuti oleh mahasiswa FEBI dari Prodi Akuntansi Syariah, Manajemen Bisnis sampai Perbankan Syariah di semester 6. Semester 6. Nah, awal tercetusnya acara bazar ini itu dimulai dari tahun 2019. Jadi sebelumnya acara bazar ini merupakan acara salah satu praktik mata kuliah di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kemudian di tahun 2022 itu akhirnya melebar. Jadi seluruh peserta bazar itu diikuti oleh seluruh jurusan program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ini. Jadi di tahun 2024 ini kita sudah berjalan tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya. Oke, berarti dari tahun 2021 ya? 2022. Oh, 22, 23, 24. Oke. Dan pencetusnya tadi? Jadi pencetusnya itu mungkin ide dari fakultas, yang mana kan memang kita kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dari sini sudah jelas ya bahwa output dari adanya acara bazar ini itu melatih kita untuk berwirausaha. Oke. Gitu. Oke, berarti emang arahnya udah ekonomi bisnis banget nih ya. Oke, dan tujuan utama diadakannya Festival Bazar Syariah ini tadi kan untuk mahasiswa untuk menciptakan jiwa-jiwa kewirausahaan itu ya Kak. Sebenarnya kalau untuk fakultas sendiri tuh apa sih Kak? Oke, saya saya jawab ya. Jadi tujuan fakultas FEBI ini sendiri pun mereka ingin melahirkan jiwa-jiwa wirausaha, pengusaha bagi para mahasiswa. Jadi kita sudah dilatih sejak awal nih di semester 6 itu. Kita sebelum adanya praktikum bazar, kita dilatih dulu bagaimana cara membuat bisnis plan yang benar. Kemudian setelah itu barulah kita ada yang namanya kegiatan bazar ini. Jadi dari kegiatan bazar ini diharap teman-teman nanti outputnya adalah bisa menciptakan suatu bisnis sendiri. Dan terbukti Mbak, dari beberapa tahun kebelakang ini itu banyak mahasiswa lulusan sini itu punya usaha Mbak, punya bisnis, bisa berwirausaha sendiri gitu ya? Iya. Oke, berarti itu mungkin juga salah satu program fakultas yang biar mahasiswanya juga bisa merealisasikan apa yang pernah dikasih di fakultas gitu ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, ini kan maksudnya Festival Bazar Syariah ini setiap tahunnya melibatkan satu angkatan atau seluruh mahasiswa dalam satu angkatan itu ya? Nah, kalau boleh tahu persiapannya itu seperti apa dan berapa lama? Kalau jenjab ya, kalau persiapannya sih sebenarnya harusnya 1 bulan. 1 bulan. Itu 1 bulan itu juga hitungannya udah mepet. Karena kan soalnya bazar ini kan kita
pesertanya kan dari mahasiswa yang satu angkatan, satu fakultas, 3 prodi ya. Nah, itu jadi dengan peserta yang tidak sedikit kan harus menyiapkan secara matang-matang. Gitu. Dan untuk apa nih ya? Jadi kayak melibatkan apa aja sih? Jadi sebelum actionnya di lapangan itu. Kalau dari tahun-tahun kemarin kan itu dari peserta dari angkatan yang peserta itu kan dimintain perwakilan untuk menjadi relawan atau panitia nantinya. Perwakilan itu satu kelas satu. Nah itu untuk jadi panitia. Jadi persiapannya itu benar-benar harus matang gitu. Iya, karena emang kita ini bukan yang cuman praktik biasa aja gitu ya. Oke, dan selama proses persiapan itu pasti banyak kendalanya ya Kak ya. Nah kalau boleh tahu nih, ini boleh banget nih kalau mau dikeluh kesahkan kendalanya apa aja, karena kan kadang juga teman-teman peserta taunya panitianya kok gini, tahu-tahu suka ganti-ganti gitu kan. Ini kakak-kakak selaku panitia boleh banget kalau mau klarifikasi dan menyampaikan keluh kesahnya juga. Izin menyampaikan ya. Iya. Jadi di tahun ini tuh mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, entah itu venue ataupun pelaksanaannya. Contohnya venue di 2 tahun sebelumnya, di tahun 2022 dan 2023 itu bertempat di lapangan WIN. Sedangkan ini di tahun 2024 ini kita bertempat di depan fakultas langsung. Nah, banyak sekali ya yang harus kita sesuaikan. Kita melakukan banyak penyesuaian, baik penataan lokasi, kemudian konsepannya nanti seperti apa. Dan di tahun ini pun kan berbeda. Di tahun ini kita diadakan 2 kloter. Kenapa diadakan 2 kloter? Karena kita menyesuaikan adanya suatu event kegiatan. Di 2024 ini kloter pertama kemarin itu kita menyesuaikan di Hari Kebangkitan Nasional dan ada beberapa event di hari itu. Kemudian di kloter kedua ini kita menyambut mahasiswa baru, yaitu nanti di tanggal tersebut itu juga ada Stadium Jenderal. Nah, di sini beberapa kendala yang kita alami ya, itu tentunya persiapannya begitu mepet ya, karena memang dari awal kita persiapan itu kita kira hanya 1 kloter saja, jadi langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Ternyata ada perubahan dibuat 2 kloter tersebut. Oh, berarti itu perubahannya terjadi di tengah-tengah persiapan ya Kak? Ya sebelumnya sebenarnya enggak, tapi ketika kita itu sudah menjadi panitia. Ya, berarti bukan yang disiapkan dari awal, ini bakal 2 kloter nih gitu enggak? Enggak, saya kira kan seperti itu. Ternyata waktu itu pembentukan panitia kita dibilangi bahwa ternyata memang kegiatan bazar ini dibuat 2 kloter dan jumlah panitia pun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah panitia tahun ini kita fokus hanya 9 orang. 9 orang? Hanya 9 orang dalam kegiatan sebesar ini. Padahal tahun-tahun sebelum itu banyak malah melibatkan adik tingkat yang peserta itu perwakilan. Jadi ini kita fokus benar-benar hanya 9 orang yang terpilih dari beberapa aslep yang mendaftar. Jadi nggak semua bisa terlibat. Oh, jadi ini panitia itu juga dari aslep gitu ya? Iya, jadi aslep yang ditunjuk 9 orang tersebut di awal kemarin. Dan tentunya dari 9 panitia ini kita kan ada setiap ya, ada sip acara, dekdok, perka, publikasi, humas, sekretaris, seperti itu ya. Nah, itu kan dari hanya 9 orang tersebut kita pasti punya banyak batasan, keterbatasan SDM ya. Seperti misalnya dari dekdok sendiri, dalam segi publikasi, dokumentasi kan mereka juga pasti butuh bantuan dari orang lain. Nah, kadang kita itu sulit menghandle itu. Ya mungkin teman-teman peserta tahunya kita panitia banyak, tapi kenyataan lapangan kita hanya 9 orang. Dengan keterbatasan tersebut kita harus bisa menyesuaikan. Kita pasti tenaga effort itu lebih dibutuhkan, pikiran juga lebih dikuras tenaga lagi, apalagi yang sebelumnya hanya 1 kloter dengan panitia jumlah yang banyak.
di tahun ini 2 kloter, hanya 9 panitia. 9 panitia. Wow. Ditambah kita kan juga semester tua ya, Iya. semester 7 dan menjelang ke semester 8 kita juga disibukkan dengan tugas akhir dan juga yang lain. Jadi memang kita dari kendala-kendala tersebut bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat dan singkat. Contohnya di kloter kedua ini persiapan saya hitung hanya 22 hari. 22 hari. Hanya 22 hari. Oke. Jadi Berarti benar dari awal bulan banget ya Kak ya? Di tanggal 1. Di Iya. tanggal 1. Jadi benar-benar gimana dalam waktu singkat tersebut kita menyesuaikan, kita mempersiapkan secepat mungkin. Ya, kita bisa berkaca dari kloter kemarin, kloter 1 itu dengan konsep acara mungkin kurang lebih seperti itu. Akan tetapi di sini ada perbedaan. Di layout tempat contohnya. Oh. Di layout tempat tersebut itu ada acara stadium general. Yang mana itu nanti pasti juga tempatnya, tempat mahasiswa yang Iya. ada di Geraha itu tambah di luar. Nah, otomatis kita yang menyediakan layout tempat denah itu berubah. Jadi di kloter kedua ini kenapa saya klarifikasi sekalian kenapa ada perbedaan bentuk denah, karena memang kita menyesuaikan tempat. Karena di kloter kedua ini itu di FEBI itu kan Geraha kapasitas 600 orang. Iya. Jadi 300 orang sisanya itu berada ditempatkan di luar. Oh. Jadi nanti ada tenda tambahan dari acara stadium general tersebut gitu. Oke, berarti yang nanti bakal mangkas Iya. yang harusnya itu tempat Iya. kita gitu ya. Pasti. Jadi setelah kita kemarin perhitungkan, kita membuat gambar denah, layout dan sebagainya, dan kita survei lapangan langsung, kita mengukur kembali, itu ada beberapa kelompok yang terdampak. Ada sekitar 24 kelompok. 24 kelompok. Nah, kita kan di sini juga sebagai panitia pun harus cepat ya. Cari solusinya Cari solusi. gitu ya Kak ya. Kita kemarin berdiskusi juga kepada kepala laboratorium, koordinator praktikum kerawisan ini, bagaimana kita menyelesaikan ini. Jadi memang di sini dari panitia pun kita harus menjaga komunikasi antar panitia dan juga pihak fakultas. Kita jaga bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan ini. Sedangkan ini kan melibatkan ratusan kelompok, ada 108 Iya. kelompok pada kloter kedua ini. Jadi akhirnya kita cari solusi bagaimana kita tempatkan 24 kelompok ini. Ya akhirnya kemarin setelah kita berdiskusi ya lumayan panjang, udah merombak beberapa kali layout. denah. Jadi udah dicoba membuat seperti ini, dibuat seperti itu, tetap nggak bisa. Hingga akhirnya kemarin solusinya kita nanti menambah di Di dekat depannya Gri Aksara FUD. Oh, Di depan situ, sana. iya. ya Jadi gitu. di situ dikasih tenda plong untuk berapa kelompok? Sekitar 24 kelompok itu yang terdampak tadi. Berarti sekitar 24 kelompok nanti dimutasi ke sana. Iya. Iya, dan juga di dekat di samping-samping Geraha itu juga. Oke, ini Dan- ternyata emang kendalanya nggak main-main ya. Iya, dalam waktu begitu singkat ya. Apalagi ini acara tinggal 2 hari lagi 2 ya. hari lagi dan kendalanya teknis juga ya ini. Teknis. Ditambah ini kan masih dalam situasi PBAK. PBAK Jadi- ini susah banget mobilitas di Nah, Di iya. kampus lagi kampusnya. Oke, gitu. dan- Jadi memang dari keterbatasan jumlah panitia, kemudian dari jumlah dari layout tempat, itu kan memang menjadi kendala, sebenarnya kendala yang di luar dugaan kita kan, yang mana kita harus gimana menyesuaikan, harus bisa cepat Iya. dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, oke. Jadi ya aku juga cukup prihatin gitu. Jadi kayak ikut ngerasain pusingnya gimana gitu. Tapi kalau aku boleh tanya lagi nih. Nah, sebelum fix bazar yang kedua ini tanggal 22, karena aku kan juga peserta bazar yang kloter kedua ini ya Kak ya. Itu tuh sempat ada isu-isu hoax gitu. Katanya bazar kedua ini bakal dilaksanain tanggal 2 waktu itu tuh katanya. Aku tuh nggak tahu itu isu dari mana, cuman itu benar-benar udah menyebar luas banget. Makanya pas aku waktu itu lagi KKN, temen aku bilang, aku dikabarin nanti bazar tanggal 2 loh. Padahal aku tuh nggak bisa, aku pulang dulu nih habis KKN aku gitu kan. Makanya waktu itu tuh di grup kelas aku tuh sempet pada ini Kak, marah-marah gitu kan anak-anaknya. Kalau itu tuh gimana Kak sebenarnya?
dari Apa emang sempet ada rencana mau tanggal 2 itu atau? Kalau dari rencana itu sih mulainya Agustus ya, tapi belum ditepatkan itu tanggal berapanya belum ditepatkan. Iya. Jadi mulainya itu setelah kloter 1 selesai, diputuskan untuk kloter kedua nanti Agustus, untuk tanggal berapanya nanti nyusul gitu. Jadi kita juga dari panitia kaget waktu ada salah satu peserta kloter 2 itu tanya ke kita, Kak, apakah ini benar akan diadakan tanggal 2 loh? Padahal kita sendiri dari panitia belum konfirmasi di situ. Berarti itu emang bukan kabar dari panitia sama sekali ya? Bukan. Kita hanya menyampaikan bahwa akan dilaksanakan bulan Agustus. Nah, hanya seperti itu. Jadi kok kemarin ada yang tanya tanggal 2. Kita aja panitia aja masih diem-dieman kemarin. Iya, soalnya sampai temen aku tuh kan ada yang udah beli tiket gitu kan pulang tanggal segitu, tuh dia sampai dibatalin karena aku bazar dulu deh gitu loh. Kayak aku kadang ternyata nggak jadi tuh, ternyata emang bukan dari panitia ya Kak. Ya emang Ya, cepet banget nyebar kalau berita-berita hoax gitu. Oke, kalau gitu nih Kak Afan dan juga Kak Soleh ada pesen nggak buat teman-teman peserta bazar yang kloter kedua ini, dan ya buat khususnya mahasiswa UIN Raden Mas Said? Mungkin boleh disampaikan Kak. Oke, dari saya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu dari saya selaku perwakilan panitia Festival Bazar Syariah ini kepada pihak fakultas terkait kita sudah disediakan sarana, kemudian sudah disediakan kita fasilitas, dan kita dikasih kesempatan untuk menjadi panitia di bazar ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dekan, Ibu Wahyu Pramesti selaku Kepala Laboratorium, Pak Fahri selaku Kepala Koordinator Praktikum Kewirausahaan, dan juga teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk teman-teman peserta, saya mengucapkan juga banyak sekali terima kasih, baik sebelum persiapan, kemudian ketika hari nanti. Saya harap teman-teman mempersiapkan dengan baik praktikum bazar ini, karena memang mungkin di awal kita mengira ngapain sih ngikutin kegiatan seperti ini, capek-capek tenaga, kemudian ngabisin uang, tapi coba deh, nanti pasti ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya dari kegiatan ini. Saya salut sih sama teman-teman semangatnya dari para peserta. Contohnya aja banyak pertanyaan lah ketika waktu technical meeting kemarin sebelum hari H, tanya seperti ini, seperti itu. Saya seneng banget karena ngelihat berarti mereka semangat, excited gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi semangat tersebut saya dan teman-teman panitia harapkan itu tetap dijaga semangatnya waktu acara hari H Bazar nanti. Karena acara Bazar nanti kita juga pasti ada hiburan juga, ada quiz star nanti, coba nanti ditunggu aja quiz star. Ada lombanya juga kan, ada lomba-lomba sesuai 17-an. Jadi selain bermanfaat buat diri sendiri dan juga kelompok, pasti yakin kalau memang saat itu nanti dapat banyak pemasukan, itu nanti seneng banget kok rasanya. Rasa bangga sendiri. Rasa bangga karena atas segala yang sudah dipersiapkan, mulai membuat bisnis plan, penetapan produk yang akan kita jual, dan saya yakin bahwa rezeki itu nggak akan kemana. Ya kita tahu memang kendala kita saat ini tuh belum masuk perkuliahan ya, karena perkuliahan ada di tanggal 26. Tapi saya yakin bahwa di tanggal tersebut pasti akan ramai. Namanya bazar itu pasti akan dihadirin banyak orang. Apalagi dari 900 mahasiswa FEBI, nggak mungkin kalau nggak ada yang mampir ke stand-stand teman-teman. Pasti ada yang datang. Saya juga sudah menyebarkan informasi ini ya, kita melalui sosial media, media partner, kemudian ke teman-teman semua kita sudah sebarkan, dan semoga memang apa yang diharapkan teman-teman peserta yang diinginkan, semoga memang saat itu tercapai. Segala lelah yang saat ini sedang dirasakan, semoga bisa terbayar lah saat itu juga, begitu. Iya, oke. Kalau dari Kak Afan? Mungkin udah ada diwakilkan sama Kak Soleh. Oke, sepaket gitu ya. Ya. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih nih sama Kak Afan dan juga Kak Soleh atas kesediaannya buat hadir di podcast kita ini, dan aku sebagai peserta juga nih terima kasih juga Kak buat segala pengorbanannya, perjuangannya. Insya Allah kita peserta juga dengan sangat excited bakal memeriahkan bazar ini. Ya, terima kasih. Kalau gitu
Sekian dari aku Zaula dan juga kakak-kakak panitia Festival Bazar Syariah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.